Oke, fitur terbaru di Accurate Online selanjutnya yaitu komisi penjual atau sales commission. Jadi kalau kita lihat di Accurate 5, untuk melakukan setting komisi penjual atau komisi salesnya kita lakukan dari list, others, dan commission range. Nah, di sini kita bisa menentukan ya setting komisinya. Nah, untuk Accurate Online sudah ada improvisasinya dibandingkan dengan setting commission range atau komisi untuk penjual yang ada di Accurate 5. Jadi di Accurate Online sudah lebih baik ya. Nah, jadi kita bisa klik dari penjualan dan kita klik di komisi penjual. Nah, sebelum masuk di komisi penjual tentunya kita harus membuat salesman atau penjualnya dulu. Jadi sebelumnya sudah saya input penjual atau sales lewat karyawan ya. Nah, masih ingat pada saat kita membuat karyawan. Jadi di sini karyawan di Accurate Online bukan hanya sales saja, tetapi bisa termasuk manajer marketing, accounting, manajer produksi, dan lain-lain. Bahkan staf biasa pun bisa kita masukkan. Tetapi kalau dia menjabat sebagai salesman, maka cukup dicentang ini ya, penjual, agar namanya bisa muncul di sales invoice. Oke, tapi kalau tidak dicentang ini, maka namanya tidak akan muncul sebagai penjual di sales invoice. Nah, saya lanjut saja di komisi penjual. Nah, jadi misalnya saya isikan dengan komisi level 1. Nah, berlaku untuk apa saja. Jadi, di sini kita bisa pilih apakah semua barang atau barang dengan kategori tertentu, misalnya hanya AC saja, casing hard disk saja, atau misalnya untuk barang-barang tertentu saja. Nah, jadi tidak semua barang bisa diberikan komisi. Nah, di sini saya pilih semua barang ya. Nah, kemudian kita bisa setting lagi. Apakah dari pemasok utama salah satunya saja atau dari semua pemasok. Jadi misalnya saya memilih, oke, mendapatkan komisi dari barang-barang yang kita beli dari pemasok Aneka Furniture, misalnya dari pemasok Glodok Elektronik. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi bisa kita setting seperti itu. Atau kita pilih saja semua pemasok. Nah, di sini selanjutnya saya pilih pilihan yaitu nilai penjualan ya. Nilai penjualan antara 100.000 sampai dengan 1 miliar. Nah, akan mendapatkan nilai tetap atau persentase. Di sini saya buat persentase sebesar 5% daripada nilai penjualan. Nah, di sini ada pilihan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi, kita bisa setting komisi sales ini menjadi bertingkat. Jadi, misalnya level komisi 1 sebesar 5%. Oke, nah saya buat seperti ini, saya simpan. Selanjutnya, saya buat lagi level komisi 2. Masih semua barang untuk semua pemasok ya. Dan nilai penjualannya antara 100.000 sampai dengan 1 miliar. Jadi masih sama. Nah, yang membedakan adalah persentase hanya 2% dari nilai penjualan. Dan selanjutnya saya pilih yang ini ya, bukan pertama tapi kedua. Nah, ini adalah bagaimana cara kita melakukan setting komisi bertingkat. Jadi manfaatnya seperti kira-kira berikut ini. Misalnya ada suatu barang, sales yang pertama menawarkan dan sales yang kedua memfollow up. Yang menawarkan ini akan mendapatkan 5%, yang memfollow up akan mendapatkan 2%. Nah, kira-kira manfaatnya seperti itu. Ya, jadi saya simpan saja. Jadi kalau kita lihat di sini, sudah ada komisi level 1 dengan komisi level 2, di mana level 1 tadi mendapatkan 5%, kemudian yang level 2 mendapatkan 2% saja. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasinya di dalam Accurate. Jadi, saya langsung saja buat penjualan ya. Nah, di sini faktur penjualan. Saya buat di tanggal kira-kira tanggal 20 Januari. Saya cari pelanggannya, misalnya salah satu ya, Sentosa, PT Sentosa, di tanggal 20 Januari 2016. Nah, di sini saya pilih satu barang, misalnya AC Changhong.
Nah, di AC Changhong harganya saya buat 10 juta ya, biar supaya ada gambaran yang jelas. Nah, untuk penjual kita bisa memilih di sini. Jadi, seperti yang tadi sudah saya setting, penjual yang pertama, misalnya saya pilih salah satu yaitu Charles atau George ya. Nah, George dulu. Dan penjual yang kedua adalah Charles. Nah, dengan demikian, si George ini akan mendapatkan komisi 5%, sedangkan si Charles akan mendapatkan komisi cuma 2% saja. Ya, seperti itu. Nah, di sini saya klik lanjut. Nah, setelah saya klik lanjut, kemudian saya simpan. Saya ajukan persetujuan, oke. Komisinya sudah disimpan, saya klik lanjutkan saja. Nah, setelah itu, untuk mengetahui komisi 5% dan 2%-nya, kita akses ke sini ya, ke laporan, daftar, laporan. Nah, setelah itu kita klik di bagian penjualan. Nah, di sini kita klik di sini ya, ringkasan komisi penjual per periode. Jadi, langsung saja kita klik dan kita klik di bulan Januari 2016. Tampilkan. Nah, ternyata kosong. Kenapa kosong? Karena faktur tadi belum lunas. Jadi, komisinya belum keluar. Nah, untuk memunculkan komisi ini kita bisa klik di sini ya, di pengaturan, kemudian di preferensi. Oke, jadi di preferensi kita bisa menentukan di yang lain-lain, kita klik di tab lain-lain. Nah, di sini ya, komisi penjual, komisi dihitung dari faktur sudah lunas saja. Oleh karena itu, apabila saya klik di semua faktur, baik faktur yang sudah lunas maupun yang belum lunas pun akan terkena komisi. Nah, saya simpan. Nah, setelah itu saya coba refresh ya. Nah, setelah saya klik refresh, maka sekarang kita bisa lihat ya. Nah, dari 10 juta, George mendapatkan 5%, yaitu 500.000, dan Charles mendapatkan 2%, yaitu 200.000 saja. Nah, seperti itu ya fungsi daripada komisi sales di Accurate Online. Jadi bisa kita buat bertingkat dan lebih banyak pilihan serta variasi-variasinya.